persediaan obat. Yang pertama ada obat padat. Sediaan obat dalam bentuk keras atau kering yang mengandung zat aktif dengan atau tanpa bahan tambahan biasanya digunakan secara oral. Tentu ada beberapa contoh obat padat seperti pil, tablet, kapsul, dan fungsinya itu untuk mengobati penyakit, untuk meredakan gejala dan penyakit tertentu, menjaga atau memperbaiki kondisi kesehatan. Dan efek samping umumnya itu tergantung jenis obat, gangguan lambung, mual muntah, nyeri perut, gangguan pencernaan, diare, atau konstipasi, reaksi alergi, seperti gatal ruam bengkak, efek seperti sistem syaraf, pusing, mengantuk. Yang kedua ada obat setengah padat. Sediaan obat dengan konsistensi antara padat dan cair digunakan untuk pemakaian luar atau melalui rongga tubuh tertentu dalam rektal atau vaginal. Obat setengah padat. Obat setengah padat adalah sediaan farmasi yang konsistensinya berada di antara padat dan cair, sehingga tidak sepenuhnya keras tetapi juga tidak mengalir bebas seperti cairan. Secara umum, sediaan setengah padat digunakan untuk pemakaian topikal luar tubuh, misalnya kulit, selaput lendir atau mata. Adapun contoh dari obat setengah padat yaitu salep, krim, dan gel. Adapun fungsi gel yaitu fungsi umum membawa obat untuk jerawat, nyeri otot, atau sendi atau anestesi lokal. Basisnya berbentuk air atau alkohol, cepat kering, tidak lengket, cocok untuk kulit berminyak atau berbulu. Efek sampingnya, kulit kering, mengelupas, rasa terbakar, iritasi, atau alergi pada sebagian orang. Selanjutnya, yang ketiga ada obat cair. Sediaan obat berbentuk larutan, suspensi atau emulsi yang mengandung zat aktif dalam media cair, biasanya untuk pemakaian oral atau topikal. Obat cair, bentuk sediaan obat dengan wujud cair yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut atau terdispersi secara homogen dalam medium cair. Sediaan ini memiliki keuntungan karena dapat diberikan dengan dosis yang fleksibel, dapat terserap lebih cepat, serta cocok untuk anak-anak, lansia, atau pasien yang kesulitan menelan obat padat seperti tablet atau kapsul. Contohnya eliksir, larutan suspensi, dan sirup. Obat sirup dapat menimbulkan reaksi atau efek tertentu ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat lainnya, termasuk suplemen dan obat herbal. Efek samping obat cair ini yaitu bisa menyebabkan iritasi lambung dan saluran cernaan, gangguan ginjal dan hati, reaksi alergi, keracunan atau overdosis karena penggunaan yang berlebihan. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat ini ada obat injeksi. Sediaan obat steril dalam bentuk larutan, suspensi atau emulsi yang diberikan melalui suntikan ke dalam jaringan atau pembuluh darah. Injeksi adalah metode pemberian obat atau vaksin yang efektif dan cepat melalui jarum suntik yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jenis injeksi. Yang pertama ada intravena atau IV. Injeksi ini langsung masuk ke dalam aliran darah melalui vena, contohnya seperti obat kemoterapi, antibiotik atau cairan infus. Yang kedua ada intramuskular atau IM. Injeksi ini masuk ke dalam otot, biasanya di lengan atau di paha. Contohnya seperti pemberian vaksin atau obat-obat antiinflamasi. Yang ketiga ada subkutan, yaitu injeksi yang diberi di bawah kulit tetapi tidak masuk ke dalam aliran darah. Contohnya seperti pemberian insulin atau hepatrin. Dan yang terakhir ada intradermal atau injeksi ini masuk ke dalam lapisan kulit teratas, contohnya tes alergi atau vaksin BCG. Kelebihan dari injeksi ini adalah obat dapat bekerja lebih cepat dibandingkan dengan obat oral. Dosisnya dapat diatur dengan lebih akurat dan obat dapat diberikan langsung ke dalam tubuh sehingga lebih efektif. Dan ada juga risiko injeksi seperti infeksi karena dapat meningkat jika prosedur injeksi tidak dilakukan dengan aseptik obat, menyebabkan reaksi alergi ataupun hipersensitivitas. Dan terakhir injeksi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau otot.
Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah obat gas. Obat gas, sediaan obat dalam bentuk gas atau uap yang diberikan melalui inhalasi. Contohnya seperti oksigen medis, anestesi inhalasi atau nitrous oxide dan halotan, obat asma seperti isoprenalin, salbutamol dalam bentuk aerosol. Fungsinya biasanya memberikan efek langsung melalui saluran pernapasan atau efek sistemik. Efek sampingnya yaitu obat gas bekerja dengan cepat dan sangat membantu. Akan tetapi efek sampingnya bisa sangat berbahaya jika penggunaan dosisnya berlebihan, seperti bisa mengalami kerusakan paru-paru, kerusakan saraf bila penggunaan dalam jangka panjang, kerusakan hati, gangguan irama jantung, jantung berdebar, tremor, serta penurunan kadar kalium darah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.